Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita lihat tentang perasaannya dia selama ini ke aku. Kamu pikirkan diri kamu ya. Perasaannya dia selama ini ke aku, ya, seperti apa. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak menonton tarot aku, gunakan energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Oke, insya Allah ini 90% jadi nyata. Tetap mintanya kepada Allah ya, ini hanya sebagai payung sebelum hujan. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan perasaannya dia selama ini ke aku apa. Kita lihat energinya dia dulu ya. Energinya dia, please. The sun. Energinya dia orang yang kita dealkan. Okay. The Two of Pentacles and the Eight of Wands in the reverse. Energinya lagi tidak seimbang. Ya, lagi nggak positif sih kalau aku lihat ya. Karena banyak perlawanan, permainan juga dari kamu dan dia. Jadi sama-sama mencoba controlling tentang perasaan ya. Katakan iya kalau kalian ngerasa ini energinya agar ketarik ya oleh energinya spiritualnya aku. Oke. Permainan telepati. Oke. Dia menggunakan logika, kamu menggunakan empati. Dimana dua-duanya ini sebenarnya sama-sama permainan ya, trik, memanipulasi keadaan juga, tapi dengan cara yang berbeda. Oke. Energinya bahagia, positif, kebebasan. Ya, dia pengen sukses, dia pengen bebas, dia pengen positif, dia pengen bahagia. Ya, rasa percaya dirinya tuh sangat tinggi sebenarnya. Dan dia orangnya sebenarnya pengen selalu beruntung, tapi ternyata tidak ya. Karena ya salah satunya adalah dia terlalu controlling secara physically, ya, secara logika. Dan energinya dia itu di sini sulit mengimbangi kebahagiaan yang sebenarnya dan kebahagiaan yang palsu itu seperti apa. Yang dia pikirkan adalah tentang ya kepentingan dia pribadi, ya tentang kepuasan hatinya dia, dan juga tentang kestabilan hidupnya dia ya. Dia hanya melindungi tentang karirnya dia ya. Dan di sini aku melihatnya energi dia tuh banyak sekali hal-hal buruk terjadi saat-saat ini ya dalam hidupnya, dan dia kehilangan momentum kebahagiaan yang sebenarnya. Kenapa? Karena kamu di sini pun sudah paham dengan permainan dia. Kamu pun sudah paham ya untuk mengendalikan pikiran kamu secara spiritual. Dia menggunakan secara spiritual dan logika. Kita lihat perasaannya dia selama ini ke aku. Kamu pikirkan dirimu ya. Perasaannya dia, orang yang kita dealkan. Perasaannya dia selama ini ke aku seperti apa? Perasaannya dia. Wow. Menggantung guys. Jadi belum bisa melepaskan, belum juga bisa menggenggam. Terperangkap ya, masih mengenang kamu, masih mengingat kamu, dan dia belum bisa melepaskan kamu sepenuhnya. Masih bingung ya, salah satunya mau kembali sama kamu juga sudah banyak kebohongan, dan dia juga terlalu lama mengambil tindakan untuk komunikasinya.
kita lihat perasaannya dia selama ini untukku seperti apa. Wow, bad luck ya. Banyak kekecewaan yang dia jalani karena perasaannya dia itu masih terperangkap kebahagiaannya sama kamu. Dan di sini dia banyak menjalani pembayaran karma buruk ya, sedang terbuka dalam hidupnya dia. Dan aku ngerasa perjalanan hidupnya dia tuh lagi nggak positif ya. Banyak kejadian-kejadian yang membuat dia terulang kembali dalam hal permainan. Ya, dia kecewa mendengar kabar yang harusnya bahagia menjadi tidak bahagia, dan dia juga mencoba mengimbangi rencana hidupnya dia yang tidak sesuai harapan. Dan di sini dia juga terperangkap ya ketidakberuntungan dalam arah hal-hal positif ya, karena ada pembayaran karma. Jadi kayak perasaannya dia selama ini ke aku tuh kayak ya dia merasa karma buruknya ini dari kamu ya, dia merasanya. Jadi dia terperangkap dalam pembayaran karma ini dari kamu. Mau lepasin kamu juga nggak bisa sepenuhnya, mau memilikin kamu juga nggak bisa ya. Dia kehilangan kesempatan tentang keberuntungan dan karma baik. Dan ini pembayaran karma ya, yang harus dia bayar. Dia tidak bisa mengontrol kehendak Tuhan ya. Dan dia sebenarnya belum siap menerima kenyataan tentang karma buruk atau pembayaran karma. Kita lihat the bottom of the deck-nya. Ya, kalau dia mau memperbaiki, dia sebenarnya masih ada rasa ke kamu, masih ada keinginan untuk kembali. Salah satunya memperbaiki pernikahan ini atau hubungan ini lebih baik lagi. Tapi ini butuh waktu ya memperbaikinya, nggak bisa cepat ya. Ada yang 8 bulan, 8 tahun ya. 8 bulan ini terlalu cepat kalau aku bilang ya. Jadi butuh perjalanan tuh kalau bisa ya minimal ya 8 bulan gitu ya. Maksimal ini ya bisa 8 tahun dan lebih ya. Masih memimpikan kamu, merindukan kamu, menginginkan kamu ya, karena dia merasa dengan kamu tuh dia bisa mengukir ya masa depan yang lebih teratur. Tapi ya sifat ketidakpuasan, sifat tidak bersyukurnya ini ya, kita lihat apakah dia ada keinginan untuk hubungin kamu lagi nanti. Jadi perasaannya dia selama ini ke aku ya banyak mengalami ketidakberuntungan ya selama tidak bersama. Dan dia terperangkap dalam pembayaran karma buruk ya, terulang kembali kisah yang sama tentang pengkhianatan, dan kebahagiaannya juga menggantung ya. Kita lihat apakah dia ada hubungin kita lagi. Ada the Tower, Three of Pentacles, Nine of Cups, and the Ace of Cups. Harapannya sih mau komunikasi lagi ya, harapannya bisa komitmen lagi. Tapi yaitu sifat permainannya dia ini belum bisa dia lepaskan ya.
dan dia masih berkomitmen dengan banyak orang ya, bukan hanya satu aku ngelihatnya. Dan kebahagiaannya dia ini juga sebenarnya keinginannya dia itu sekarang sedang mengalami banyak kekecewaan ya. Kenapa? Ya karena dia harus menjalani tentang pembayaran karma, adanya kehancuran. Ya, kalaupun dia mau kembali ke kamu bisa saja, tapi butuh waktu ya dalam komunikasinya. Karena komunikasinya kan nggak baik. Dan di sini aku ngelihat energinya pun, dia mengalami banyak kegagalan dalam harapannya dia, doa-doanya dia ini banyak kegagalan. Ya, kalaupun dia mau kembali ya dia harus menjalani pembayaran karmanya dia dulu. Kalau aku lihat sih dari kartunya dia kayak mempermainkan karma. Ya, selalu mencari cinta baru, pasangan baru, memberikan janji-janji manis untuk menikah. Ya, aku ngelihatnya. Kita lihat dengan clarify-nya ya. Kita lihat the two of pentacles-nya ya. Kenapa? Allah. Kita lihat ya. The two of pentacles. The two of pentacles. Nine of swords. The two of pentacles. The two of pentacles show me. Clarify of two of pentacles show me please. The energies. The king of swords. Kamu bisa berdealing dengan earth sign and air sign. Terlalu banyak janji-janji manis ya yang tidak bisa dia tepati, sehingga dia dihantui tentang ya janjinya dia, dan ini membuat dia terperangkap dalam triparti terus menerus. Keinginan untuk bahagia hanya untuk dirinya dia sendiri ya, jadi kayak dia mencari orang lain sebenarnya untuk kepuasan dirinya dia sendiri. Dan di sini dia merasa terperangkap ya dalam karma buruk dari seseorang lagi. Kita lihat the eight of wands-nya in the reverse. Ini banyak sekali kegagalan dan dia kayaknya juga baru balik ataupun pulang dari traveling, entah itu dari pekerjaannya juga atau dari vacationnya ya, liburannya. Tapi dia merasa di waktu yang nggak tepat ya. Dan di sini banyak sekali kesialan atau ketidakberuntungan dalam hidupnya dia. Doanya dia juga tidak terkabul. Kenapa? Karena dia mempermainkan tentang karma, dan dia mempermainkan tentang suatu komitmen ya, menduakan, mentigakan, dan dia terperangkap dalam kebahagiaan dan kehancuran. Jadi kayak baru bahagia dikit langsung hancur. Kita lihat the eight of wands-nya, the two of swords in the reverse. Hadapi kenyataan ya, tapi dia kayak nggak nerima kenyataan ya. The knight of cups ya, dia mencoba untuk membuka bloknya dia dengan cara dia, yaitu dengan cara memberikan perhatian orang lain, mencari mangsa ya. Guys, sorry guys. Kita lihat. Oke. Di sini ada Five of Pentacles. So, dia kehilangan kesempatan ya. Salah satunya dalam kebahagiaannya dia. Kenapa? Karena dia selalu memberikan permainan ya untuk kepentingannya dia sendiri ya, terutama tentang keuangan dan hasrat. Makanya dia terperangkap, kebahagiaannya tidak jelas ya. Oke. Di sini ada the High Priestess and the Page of Pentacles. The Queen of Swords.
Dia terperangkap kebahagiaannya karena kamu memutuskan untuk menjadi seseorang yang misterius dan membuka lembaran baru. Bahkan kamu juga menjujurkan ingin bertemu dengan kenalan baru, ya. Dan itu membuat dia nggak tenang karena energinya kamu call back kembali, ya, call back your energies. Dia sedang mengalami banyak pembayaran karma dan ini membuat dia bebannya sangat berat karena ya mau nggak mau dia harus menerima dari apa yang dia lakukan. Sulit banget untuk jujuri ya tentang perbuatannya dia. Kita lihat di sini dia mempermainkan tentang hasrat. Jadi kayak seksualitasnya dia permainkan ya untuk mendapatkan keinginan ataupun mendapatkan energi keberuntungan dari seseorang ya. So kita lihat the Ace of Wands-nya, Four of Pentacles, ya, the King. See, dia mempermainkan orang lain untuk mendapatkan energi keberuntungan seseorang. Ya, dan di sini kamu sudah memutuskan untuk membuka lembaran baru hidupmu sendiri. Salah satunya menjadi seseorang yang misterius dan banyak belajar tentang spiritual. Dan itu membuat dia stuck. Kenapa? Karena kamu membangun energi spiritualnya kamu itu untuk dirimu sendiri. Dan itu membuat dia stuck dalam mencapai keberuntungan kembali. Ya. Kita lihat ada the Wheel of Fortune in the reverse. Kita lihat ya, the Wheel of Fortune in the reverse. Ini adalah suatu pembayaran karma, ketidakberuntungan dalam hidupnya, dia nggak nerima kenyataan dalam perubahan, tapi mau nggak mau ya. The Knight of Swords, marah besar. Kenapa kamu menghalangi diriku, menghalangi kesuksesan aku? Kenapa kamu harus berubah energimu? Wow, dia nggak suka guys, dia nggak suka dengan hal itu. Dia merasa kamu menghancurkan gitu loh, menghancurkan impianku, menghancurkan harapanku yang selama ini aku genggam, semuanya sekarang hancur setelah kamu memilih untuk focusing spiritualnya untuk dirimu sendiri. Dia nggak suka guys, dia nggak suka. Oke? Makanya ada pembayaran karma dan dia marah. Ini adalah karma dari masa lalu yang mana kamu sudah bisa controlling dirimu dan banyak belajar untuk spiritualmu sendiri, ya. Di sini dia merindukan kebahagiaan, merindukan keberkahan dari energi dirimu, ya. Makanya dia mengalami kehancuran. Ya, dan dia nggak siap akan hal itu, dan dia nggak akan siap tentang kehancuran, tapi dia akan siap untuk menghancurkan seseorang, siapapun yang menghalangi keinginannya dia. Three of Wands, ya, ini adalah the journey hidupnya yang harus dia terima, mau tidak mau, ya kehidupan itu ada kehancuran, ada pembaharuan, ya. Dan ini semua adalah hasil dari petualangannya dia sendiri ya guys. Jadi ya mau gak mau dia harus hadapi kenyataan gitu loh. Ten of Swords. Look at this guys. Okay. So aku ngelihatnya memang dia ini karakter yang tidak nerima tentang kehancuran untuk dirinya, tapi dia tidak memikirkan kehancuran untuk orang lain. Jadi dia akan lakukan apapun walaupun ini akan membuat dia tersiksa. Yang penting dia tercapai dulu nih, ya, kepuasannya dia. Kita lihat dengan Three of Pentacles-nya. Ya, ini adalah karma dari perbuatan dia di masa lalu ya. Three of Pentacles dulu, ya. Four of Cups, kecewa dengan pilihannya dia, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah mengacaukan dan dia juga kecewa dengan permainan dia sendiri. Yang jatuh ini Three of Pentacles lagi loh guys.
dia mempermainkan suatu komitmen ya, demi ya kepuasan hatinya, terutama tentang seksual dan materi. Seven of Swords, ya dia lakukan berbagai cara guys. Dia orangnya sifatnya narsis, sangat-sangat narsis, dan dia stres memikirkan kamu bahagia. Ya dia pengennya kamu yang stres mikirin tentang dia ya, dan itu bisa membuat dia mencapai energi kebahagiaan ketika kamu overthinking about dia ya. Lepaskan sajalah ya. Dan aku ngerasanya di sini memang perasaannya dia selama ini ya masih terperangkap ke kamu, tapi nggak bisa dia ungkapkan karena ya dia masih bermain dalam tripartinya dan dia belum bisa melepaskan hal itu. Semua ini adalah permainannya dia sendiri dan dia mengalami kehancuran. Mau hubungin kamu juga dia harus mengalami kehancuran dulu, baru dia bisa kembali ke kamu. Ibaratnya dia harus ya merasakan apa yang kamu rasakan dan dia harus membayar karmanya ini sendiri, baru dia bisa kembali ke kamu. Ya. Bentar ya guys. Oke. Kita lihat oracle-nya. The Castle, all the thinking, conditioning, replaying event over in your head, terulang kembali, teringat kamu, mengingat memorinya tentang kamu, kemesraannya kamu bersama kamu, kissing, terutama tentang cara kalian berciuman, bermesraan. Tadi aku bilang kan, dia mengingat hal itu guys. Ya, dan dia selalu bertemu dengan orang lain itu hanya untuk bisa melupakan kamu atau mengingat kamu ketika dia menginginkan hasratnya dia terpenuhi ya. Dia sama orang lain tapi ngebayanginnya kamu, ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku lah kita Rotemes and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.